kailan nakatama, mangkot laro. Pisay pagdalpan. Binili tamat ngawin nun. Alogin nun na itong rini uti tepat. Toy mo nun itong lali mo. Nung mo nun di kuwata. Nawak mo namali mo. Panamat mo panduduwa. Gawin pa mo sama lang na. Lalu tak, lalu raitan, tanah deh, tanah raitan. Amatura Pangagai-gai diri Diri Rai Alta Kristus Namun ditutup tanpa bapakona Mari horong Ama kini satu-satunya sumber penghiburan dan harapan yang senantiasa menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hendaknya disadari oleh setiap umat beriman bahwa kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut dengan penuh iman. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Haleluya, haleluya, hom, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tanamlah aku ini janganlah
Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, berdiri di tempat ini, saya rasa macam ada di tepi Danau Galilea. Bapak Mamat tidak percaya, silahkan toleh ke belakang. Saya tidak menyangka bahwa Pater Ian mengundang saya untuk datang ke tempat ini untuk berkhotbah, dan dia pilih teks yang persis seperti tempat di mana dia hidup dan tempat Yesus hidup. Saudara-saudariku, Bapak Amros, Mamdina, Mama, keluarga besar Niron dan Making, Bapak Ibu saudara-saudariku, para pater dan romo, biarawan-biarawati yang saya kasihi dalam Kristus. Selamat pagi semua. Saya yakin kita belum cukup kepanasan. Kalau mau panas terus silahkan kipas, pasti akan makin panas. Saya mau mengawali khotbah saya dengan satu cerita. Franz, seorang anak muda, dia seorang pramugara kereta api di Jerman. Dan pada satu waktu dia memutuskan untuk berhenti sebagai pramugara, dan tekadnya sudah bulat untuk masuk seminari dan kemudian masuk pada novisiat redemptoris di Bonn. Keputusannya itu
buat mamanya kecewa. Betul, mamanya kecewa. Mamanya coba bujuk dia supaya mengurungkan niat. Karena apa? Franz sangat berbakat. Musik, olahraga, juga pintar di sekolah. Dan dia anak sulung. Beberapa kali ibunya mencoba membujuknya waktu dia masih frater untuk bilang, kau berhenti sudah. Tapi tetap saja bujukan maut mamanya juga gagal. Mamanya makin putus asa karena di tahun terakhir kuliahnya ketika ditanya siapa yang mau menjadi misionaris di Indonesia, dia mengatakan saya. Dan dia pulang beritahu mamanya, mama tahun depan saya ke Indonesia. Hancur hatinya. Mamanya ngomong begitu. Tapi setelah bekerja di Indonesia bertahun-tahun kemudian, mamanya dalam satu liburan mamanya katakan begini, Franz, untung engkau bertahan dalam keputusan. Kalau engkau tidak bertahan, saya tidak punya anak lagi. Dia heran, kenapa? Dia bilang, saudara-saudari kamu sudah menikah. Kalau Natal Paskah berkunjung hanya beberapa jam. Sesudah itu mereka pulang, urus anak, urus istri, urus suami. Tapi engkau, setiap kali engkau libur, pasti pilihan liburmu hanya tinggal di rumah bersama dengan saya. Terutama setelah bapakmu sudah pergi, lalu saya sekarang hanya memiliki kamu di rumah. Dan 3 bulan atau 6 bulan kamu libur, pasti kamu tinggal bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu cerita tentang seorang pater almarhum namanya Pater Franz Pfister. Kalau pater-pater SPD atau yang pernah ke Sumba pada tahun 80-an atau awal 90-an pasti kenal baik orang ini. Karena dia adalah mantan vice provinsial kami dan juga orang yang berjasa supaya pendidikan calon imam redemptoris itu harus jelas. Hasilnya ya kami-kami ini. Mama Dina, yang terkasih, jangan khawatir. Ian akan selalu jadi anak mama, meskipun dia tugas di Bon. Kami pastikan bahwa Ian pulang, tidak ke Sumba atau tidak ke Yogyakarta dulu, pulang ke sini ya. Saudara-saudaraku, Ian terkasih, itu cerita yang mungkin bukan hanya cerita Pater Franz, Pater Ian, dan kita pasti punya cerita masing-masing dalam melalui panggilan kita. Ketika beberapa hari ya sebelum tabisan, Pater Ian datang ke saya dan menyodorkan bacaan ini. Saya heran juga kenapa dia pilih saya, padahal dia hidup dengan Pater Matius Selan di sana. Tapi kemudian ketika dia tanya ke saya, Pater bisa mau datang ke Solo untuk berkhotbah untuk saya jawab saja, Ian, saya siap ke Solo karena saya belum pernah ke Solo. Saya di Sumat di Laut Tala tahun 2000 tapi tidak sempat ke Solo, hanya lewat dan lihat Solo itu dari jauh. Dan ketika tiba di Solo, saya tidak sangka bahwa yang saya ketemu itu orang yang tidak asing sama sekali. Namanya hanya Romo Boni saja. Saya berpikir waktu itu saya takut. Ternyata saya sampai di Solo, saya tidak perlu takut. Nah, karena bapaknya rajin misa di kapela kami di Wetiu. Jadi saya yakin pasti Romo Boni lindungi saya juga. Begitu kan Romo? Membaca bacaan dari Matius ini, kisah yang terjadi di Danau Galilea. Saya bicara-bicara dengan Pater Ian. Ada 2 hal yang saya lihat tentang ketakutan dan keberaniannya. Bicara tentang ketakutan, Pater Ian, saya
melihat ketika dia bercerita seperti mungkin kemarin banyak dari kita yang sudah hadir di sini. Dia bercerita seperti apa dia mau membuat keputusan untuk menjadi imam. Ketakutan berhadapan dengan keluarga, tapi juga ketakutan berhadapan dengan dirinya sendiri. Kalau saya membuat keputusan ini, keseimbangan apa yang saya harus buat untuk bapak, mama, keluarga, dan diri saya sendiri. Saya rasa itu yang menjadi pikiran dari Pastor Ian. Maka kemarin kita dengar dia katakan dia harus menunda 1 tahun untuk itu. Dan ketika menunda itu, ternyata Tuhan juga hadir pada situasi itu. Dia bertanya sejauh mana saya bisa berjalan di dalam proses panggilan ini. Di dalam pergulatan meniti panggilan sebagai seorang biarawan dan calon imam di tengah tegangan yang terjadi baik dengan dirinya sendiri maupun berhadapan dengan keluarga. Pergulatan itu juga melahirkan keputusan-keputusan yang sangat baik. Yang kedua, saya melihat keberanian. Keberanian dia seperti Petrus berjalan di atas air yang bergolak. Ian pun memutuskan untuk berjalan di tempat Tuhan berjalan. Saya pikir ketika Ian memutuskan untuk berjalan di tempat Tuhan berjalan, dia punya keyakinan. Mungkin juga punya keraguan seperti Petrus. Tetapi karena Tuhan yang jalan, dia jalan saja. Begitu kan ya. Karena Tuhan yang jalan di atas air itu ya ikut saja, toh dia sudah ada di situ. Siapa takut? Tapi tetap saja juga dia takut. Dia berjalan di tempat Tuhan, itulah dia kemudian merasa bahwa ada banyak hal yang dihadapi. Baik di dalam komunitas, mungkin dalam belajar saya rasa yang tidak terlalu kesulitan. Tetapi pertimbangan terbesar bagi dia adalah bagaimana menapaki itu dengan sebuah kepastian bahwa saya tidak ragu, saya tidak bimbang. Dan Ian kemudian berjalan di Danau Galilea itu dengan mengarahkan pandangan kepada Kristus. Ketika dia tidak mengalihkan pandangan dari Kristus, dia teguh. Kata Ian, pemberani itu adalah orang yang takut tapi memutuskan untuk jalan terus. Itu pemberani. Saya pikir begitu ya, kita juga ini. Kita punya ketakutan masing-masing, tetapi walaupun kita takut, jalan terus. Entah terlempar di mana terserah, jalan dulu. Saudara-saudaraku yang terjadi, Danau Galilea adalah panggung kehidupan dari para rasul. Di situ mereka memperoleh begitu banyak pengalaman ya di sekitar Danau Galilea. Karena Yesus berkarya, saya mengatakan tadi Danau Galilea, saya membayangkan, memang seperti ini, bukan hanya membayangkan, saya pernah melihat, mungkin romo-romo lain juga, teman-teman lain pernah melihat, dan seperti ini saja, tidak seberapa besar. Dan orang pada waktu itu hidup di sekitar situ. Dan ketika hidup di sekitar situ ya bergantung. Kadang orang Israel itu penipu juga. Mereka bilang kita makan ikan petrus di samping Danau Galilea. Ketika makan ikan mujair saja. Pikir ikan petrus modelnya macam apa? Ikan yang ganas, karena petrus juga ganas. Ternyata kita makan ikan mujair saja. Mereka hidup di sekitar situ dan juga pengalaman-pengalaman luar biasa, termasuk yang kita dengar di dalam Injil tadi. Mengalami mujizat besar, Yesus berjalan di atas air. Dan di situ juga mereka mendapat peneguhan, mereka mendapat penguatan untuk menapaki jalan pilihan mereka. Mereka juga goyah ketika berhadapan dengan peristiwa mujizat itu. Goyahnya karena apa?
Ya mereka goyah ketika lihat orang ada yang berjalan di atas air itu. Tunggu lihat-lihat begini dulu. Tuhan atau hantu ini? Memang tergantung, kata ini tergantung kita berhenti di mana. Kita berhenti di itu menjadi hantu. Kalau kita berhenti di Han, ya Tuhan. Coba Bapak Mama ucapkan. Bedanya tipis sekali itu. Tuhan dan hantu itu bedanya tipis. Hanya soal bolak-balik dan berhenti di mana. Tetapi ketika mereka melihat dan Petrus kemudian meyakinkan, Yesus mengatakan, tenang, saya ini, aku ini, kata yang powerful. Identitas Yesus dia tunjukkan di sini. Saya ada di sini, Anda tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, saya pikir banyak di antara kita dalam situasi takut, mungkin kita bisa buat keputusan yang salah dan mungkin banyak. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak mengalihkan pandangan dari Kristus, lalu kita mungkin akan mengenal Dia yang berkata, tenang, aku ini. Saya kira pemilihan tema untuk perayaan ini itu Ia mau mengatakan kepada kita semua, ini pengalamanku, ini hidupku, pengalaman berguncang, berjalan di Danau Galileanya, berjalan di jalan Tuhan, dan juga pengalaman bagaimana dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita pun juga punya pengalaman, punya Danau Galilea masing-masing. Saya yakin, punya pengalaman terguncang, punya pengalaman ketakutan, tetapi juga punya pengalaman perjumpaan yang kuat dengan Tuhan. Fokus pada Yesus seperti apa? Fokus pada sikap dan pikiran Yesus. Pada pikiran dan tindakan Yesus. Fokus pada karya dan fokus pada pelayanan Yesus. Saudara-saudaraku, saya rasa ketika kita fokus di situ, pada apa yang Yesus lakukan, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan selalu tenang. Kita tidak akan pernah takut. Kita pun akan menjadi orang yang memberikan pengharapan. Petrus mengulurkan tangan, lalu dia dijamah oleh Yesus. Kita masuk ke dalam perahu. Dan giliran kita yang sudah tenang juga mengulurkan tangan kepada mereka yang masih mengalami mungkin guncangan, ketakutan di Danau Galilea. Kristus berantara kami, di mana yang Kristus Tuhan sang pengantara umat Allah menetapkan Bapa di surga, Bapa Maha Cinta, satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemuda dan berdaya. Oh, Bapak kelak ulang tetiwan puluh pito rodohau. Amani hikuai tanah kenal ibadah puluh lebam. Mohon bahaka baik kiali di mengi hadapan. Laron pi pali tawan wan pi pali kere. Kame mate baola kami ola ehin kami. Kami pana maan pau rupa peli laligere. Kami gawe lere-lere nope peda lerengere.
o amala raula kami mehen mua muri tuen apa barang kami pe jadi waki badan moy abu badan moy non mei me amor na kami maka bohu menu saba na ono kami na kuata mati kami na mare mana mare mati amalara hula ono moy wai hala mati moy selang muli joni bukan pe nuan kai pi kai pali kami tedung keropong kami tua bung kami nirong bunga lolong buku wai mata bala hapa patitani wo gitu abeda doi subaraya lolong kiri koda male an kela ramatama hope lakaroma manur naik kuata naik tua sabeda naik pehen padu duru dua naik ba damalan naro pura sera rage timu matan larage sain lau tahi toa laranya bukan pe amalara bulan doa kami woko kaipi sabaya kami woko kaipi kami neten kere belola Dudala kere dore eke matam pito moen Tuhan kami Yesus Kristus noon Allah kami. Kami umat pilihan-Mu ingin menyampaikan wujud dalam perjamuan suci Yesus pengantara kami. Kami menyerahkan janji serta niat yang suci pada Kristus pengantara kami. Bapa, kepadamu pula kami serahkan seluruh anggota keluarga kami yang telah berpulang kepadamu, terkhususnya kakak Jekti Niron, Nenek Urbanus Ola, Monica Eta, Yakobus Kelang, Sisilia Weling. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat putaran yang tunggal menjadi imam agung untuk perjanjian baru dan kekal dengan keputusan yang tak terduga. Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan hidupkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Alfonsus Maria de Ligori, semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, terutama yang kami doakan pada hari ini, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti yang sudah
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami tetap sama Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah damai Tuhan bersamamu. Marilah kita memberikan salam damai dengan versi Corona. Kudus, 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 Allah segala
meminta doa agar tetap setia dan teguh dalam melayani, dalam menapaki siara perjalanan panggilan saya. Kiranya semua doa-doa ini boleh Engkau antarkan ke hadapan kaki putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semoga Engkau juga melimpahkan rahmat-Mu ke dalam perjalanan panggilan kami semua sebagai imam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berkatilah juga karya-karya kongregasi kami dalam mewartakan penebusan kasih-Mu di tengah dunia ini. Semoga kami pun selalu semakin hari semakin setia dan tetap berpegang teguh di dalam kasih Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ia Yesus yang Maha Baik. Allah Bapa yang penuh cinta, Engkau menghadirkan hamba-Mu ke tengah dunia karena cinta-Mu yang Kau salurkan lewat keluarga ini. Bapa, Mama, dan adik tercinta. Karena cintalah mereka saya menemukan cinta-Mu yang sesungguhnya. Kasih kebapaan, keibuan, dan persaudaraan yang erat yang ada padamu menginspirasi mereka untuk membimbing, mendampingi, dan menjadi teman dalam perziarahan hidup saya, sehingga saya boleh menjawab panggilan-Mu. Kami sadar bahwa banyak waktu kami tidak berkumpul bersama. Ya Bapa, aku mohon berkati mereka semua. Semoga seluruh rencana, niat, pekerjaan, dan pelayanan boleh berhasil dengan baik, serta memperoleh kedamaian dan kesehatan yang baik pula. Jangan biarkan mereka melangkah tanpa uluran tangan kasih. Maka oleh peletakan tanganku ini, dan dengan doa Maria Bunda selalu menolong, Santo Alfonsus dan para kudus di surga, Bapa, Mama, dan adik, senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan serta. Yang kedua, pastor paroki dan pastor rekan juga para imam asal paroki Pamakayo.
Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau memberi kami tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan karya perutusan Putra Tuhan kami Yesus Kristus di dalam pelayanan gereja. Di hadapanku telah hadir pastor paroki, pastor rekan, serta semua pastor asal paroki Pamakayo yang begitu setia melayani umatmu. Karena itu aku mohon berkat-Mu untuk turun ke atas mereka. Semoga mereka selalu diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani tugas dan perutusan. Maka oleh peletakan tanganku ini dan dengan perantaran Maria Bunda selalu menolong, serta para kudus di surga, pastor paroki, pastor rekan, serta semua pastor asal paroki Pamakayo, senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai. Yang ketiga, berkat untuk ayah dan bunda khotib atau pejabat yang mewakili pemerintah Kabupaten Flores Timur. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah mempercayakan kami untuk melanjutkan karya penyelamatan-Mu di tengah dunia. Di hadapan-Mu telah hadir wakil pemerintahan dari Kabupaten Flores Timur bersama Ibu yang bekerja melayani umat di Kabupaten Flores Timur ini. Karena itu kami mohon berkat-Mu turun ke atas mereka. Semoga mereka diteguhkan dalam tugas pengabdian untuk mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Flores Timur. Maka oleh peletakan tanganku ini dan dengan perantaran Maria Bunda selalu menolong, para kudus di surga, Bapa dan Ibu senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai serta. Yang keempat, Dewan Pastoral Paroki Pamakayo dan Panitia Misa Perdana. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau mengajari setiap orang berkorban dengan sepenuh hati. Di hadapanku hadirlah segenap pengurus DPP Pamakayo dan anggota panitia yang sudah bekerja keras demi kelancaran acara perayaan ini. Limpahkanlah rahmat-Mu bagi seluruh anggota panitia ini, dan oleh berkat-Mu semua mereka serta seluruh keluarga senantiasa dikaruniai kesehatan rohani maupun jasmani, dan Engkau alirkan kemurahan rezeki serta kebahagiaan di dalam hidup mereka. Maka oleh peletakan tanganku ini dan dengan perantaran Maria Bunda selalu menolong, serta para kudus di surga, segenap panitia misa perdana dan anggota DPP Pamakayo senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta. Yang kelima, populasi 4 suku, Keban Kere, Jawan, Sami, dan Akamaki. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami semua bersatu dalam nama-Mu untuk memuji dan memuliakan Dikau. Di hadapanku hadirlah semua populasi suku Jawan, Saun, Keban, dan Akamaki yang telah dengan sepenuh hati telah memberikan dukungan dan peneguhan bagiku dalam mencapai perjalanan panggilan imamat saya. Maka oleh peletakan tanganku ini dan dengan perantaran Maria Bunda selalu menolong, serta para kudus di surga, semua populasi 4 suku Jawan, Saun, Keban, dan Akamaki
senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang keenam berkat Tuan Tanah dari Duli Muda Alamat Ulu Pali Bawah Lama Banget, Duli Nilalonong Giri Pali Be Pamarebon, dan Duli Lakamaya Pali Maya Lama Tali. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber kasih, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Di hadapanku hadirlah para tuan tanah yang selalu memberikan kekuatan dan ketangguhan bagiku dalam menapaki jalan panggilan ini. Maka oleh peletakan tanganku ini dan dengan perantaran Maria Bunda selalu menolong para kudus di surga, tuan tanah, Dali Muda, Lama Tulu, Pali Bau, Lama Banget, dan Duli Langkala, Maka Maya, Pali Maya, Lama Tulu, senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai serta Allah Bapa kami yang Maha Setia, kesetiaan-Mu selalu menuntun aku. Di hadapanku telah hadir para pendidik, guruku, mulai dari TKK, SMP, SD, SMA. Mereka telah dengan setia mendidik dan membina saya dalam menjawab panggilan ini. Maka oleh peletakan tanganku ini dan doa Bunda Maria selalu menolong, dan para kudus di surga, semua para guruku senantiasa dipenuhi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai serta dalam berkisah ini dengan beranalogi pada belang hepak patitani wogi toa beda doyen, mengingat pernyataan anupu kami membuli keban di ujung dermaga bolok. Ketika itu saja dia tahu kenapa beliau harus menyampaikan pernyataan kepada saya. Suatu ketika dari kela telu semua perakompe akan menetas. Saya ingat itu. Sebagai kela pertama tetap ingat. Saya lalu menarik benang merah. Ketika nenek kelam berdagang telur dengan sahabat, dengan saudaranya nenek Uwe. Dagang telur bukan hal biasa, tapi mendapat tantangan luar biasa. Bukan dari luar, tapi dari saudaranya sendiri. Nenek Uwe mari. Oke lah. Ruat tidur untuk luka mahama kaya. Tapi guru kaya. Mau indigaen. Tantangan yang sangat ironis, tetapi sangat memotivasi. Dalam perjalanan takkan lekang karena panas, tidak akan mabuk karena hujan. Sampai kami sudah jadi besar-besar, dan itu dalam permenungan dan doa nenek Kela dan Weli, hari ini kita boleh merayakan peristiwa iman ini. Oleh karena itu, kami dari keluarga mau menyampaikan terima kasih banyak-banyak untuk pastor paroki dan dewan pastoral paroki, untuk ketua stasi dan jajarannya, untuk kita semua, mengatasnamai Adepater, kami mau menyampaikan terima kasih banyak-banyak. Tanganmu telah menopang sehingga acara ini boleh berlangsung dengan lancar. Saya percaya Tuhan menjamah akal budi pikiran kita semua, sehingga kita bekerja dengan senang hati dari persiapan
sampai pada pelaksanaan ini semuanya berlangsung dengan lancar. Tidak lupa pula kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kebersamaan atau di dalam peristiwa iman ini, bila sama Bapak, Bupai, Kakak Ari semua menjumpai hal-hal yang kurang berkenan berupa kekeliruan yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan kami, juga segala sikap kami yang menoreh perasaan Bapak Ibu, kami minta maaf. Supaya perjalanan anak adik kami ini menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih bermakna, lebih bermartabat dan lebih berahmat untuk umat Katolik di seluruh dunia. Dan yang terakhir, saya juga meminta maaf kalau memang koda kiri gue yang gue sampaikan pada kesempatan ini tidak pas dengan pikiran, dengan perasaan Bapak Ibu Kakak Adik semua, kami minta maaf. Para imam, para suster yang kami hormati, Bapak pejabat yang mewakili Bupati Flores Timur, para undangan, Bapak Ibu dan seluruh kaum keluarga imam baru, umat paroki dan umat stasi Maria Yosef Riang Laka, kedua imam baru, dan Pater Jubilaris, Pater Adolfian Punerio Gelang Miron yang kami kasihi. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan karena hanya atas kasih, rencana dan kehendaknya, kuasa dan berkatnya, semua sukacita dan sorak-sorai hari ini bergema di tempat ini. Dan karena itu semua, imam baru kita dapat berlangkah dengan pasti dalam untayan Mazmur, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Rencana Tuhan ini sungguh indah dan ajaib, yang oleh imam baru dia bilang sebagai suatu kejutan, dan daripadanya segala kisah kasih imamat dan pelayanan dirajut untuk menopang yang lemah, untuk mengangkat yang jatuh terpuruk, untuk menjamah yang sakit, untuk menolong yang susah, untuk merangkul yang tersingkir dan terasing, dan untuk mengumpulkan yang tercerai-berai. Oleh karena itu kami semua, seluruh umat paroki Kunjungan Santa Perawan Maria Pamakayo, seluruh umat stasi Maria Yosef Riang Laka, dengan penuh sukacita mengucapkan propisiat dan penghargaan yang mendalam kepada Pater Jubilaris yang telah dengan berani dan lantang menjawab ya atas undangan Tuhan untuk menjadi imam. Dengan ini pula jumlah imam dari paroki kami sampai hari ini bertambah jumlahnya menjadi 21 imam. Pater Jubilaris yang kami kasihi, maju terus, pantang mundur. Doa kami semua umat paroki dan umat stasi ini akan selalu menyertai imamat dan pelayananmu. Namamu akan selalu kami ingat dalam hati dan doa-doa kami. Pesan kami mewakili tim pastor, DPP dan seluruh umat di paroki ini, jalanilah imamatmu dengan setia sampai titik akhir.
Jadilah pelayan Tuhan yang selalu bersukacita dan bersyukur. Jangan lupa bawalah kami semua dalam doa-doa dan berkat-Mu. Terima kasih berlimpah kepada Bapak dan Mama, saudari serta seluruh kaum keluarga yang telah mempersembahkan seorang putra terbaik untuk Tuhan dan sesama. Terima kasih berlimpah kepada Pater Provinsial, Pater Superior, para pendamping, para imam redemptoris, para dosen di sekolah tinggi. Terima kasih berlimpah kepada seluruh umat paroki dan umat stasi Maria Yosef Riang Laka. Terima kasih berlimpah kepada panitia misa syukur imam baru. Dan akhirnya kami mohon maaf bila ada kata dan ulah kami yang tidak berkenan di hari-hari ini di hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mengakhiri sambutan ini kepada imam baru kami sampaikan, ketika engkau melakukan sesuatu yang luhur, mulia dan indah, tetapi tak seorang pun memperhatikan dan memujimu, janganlah bersedih hati. Karena matahari pun akan selalu terbit setiap hari dan tampil cantik setiap pagi, meskipun sebagian besar manusia masih tertidur pulas. Sekian dan terima kasih. Di
ada bisikan dari MC, maka saya hanya menyampaikan beberapa hal yang disampaikan, dan ini sudah dirumuskan oleh 3 paguyuban yang ada di Kota Kupang. Peten Lowo Bala Laka Muda. Saya berdiri di sini sebagai ketua paguyuban Laka Muda. Riang Laka, Riang Muda. Saya sebagai tuan rumah, maka saya diutus untuk berdiri di sini. Bapak Ibu, para undangan yang sangat kami hormati, keluarga begitu setia. Keluarga telah merelakan satu-satunya putra tunggal bekerja di ladang Tuhan. Kalau prinsipnya dalam keluarga, apalagi ini Balaweling, kalau dia sudah jalan, yang meneruskan liron siapa lagi? Tapi itulah rahasia Tuhan. Imam baru adalah jawaban atas panggilan hidup, dan secara khusus pilihan atas dasar iman itu sendiri. Bapak Ibu, para undangan yang sangat kami hormati, kami dari Kupang tidak mempunyai apa-apa. Dalam persiapan sepasang suami istri untuk membangun, menjalani bahtera kehidupan berumah tangga, dia harus diberi modal dalam perjalanan hidup. Dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, sama saja seorang pastor, dia akan berangkat bekerja di ladang Tuhan, dia sebagai misionaris. Kami dari 3 paguyuban di Kota Kupang hanya mempunyai 1-2 sen untuk bekal perjalanan hidup awal dari anak pater. Untuk itu kami panggil no pater. Kami panggil no pater untuk ke depan. Terimalah 1-2 sen ini sebagai bekal dalam perjalanan menuju tanah miskin. Dan dalam perjalanan ini, Bapak Mama sekalian, di samping saya ada satu ikatan tanah Maku Lama Oleh. Dia adalah anak upu kami. Mereka juga mempunyai sumbangan 1-2 sen untuk bekal perjalanan no ke tanah miskin. Mereka adalah LA, Lama Oleh asli. LA. Kalau kami di Kupang hanya tahu LA, Lama Oleh asli. Yang nantinya amplop LA akan diserahkan oleh anak Angel Bertus ama Kesakapo. Putra pertama pasangan Bapak Henrikus Buang Gapun dan Mama Teresia Bawang Tukang. Untuk itu, Noveng kami persilakan untuk bisa menerima amplop dari kami orang-orang Kupang tadi yang dari provinsi. Maaf Bapak Ibu, kami hanya sekedar menyampaikan bahwa dari paguyuban Lewo Bala, Laka Muda dan Peten Lewo itu menyadari betul bahwa panggilan khusus untuk hidup membiara itu mulai memudar di kalangan generasi penerus. Lewo Bala Lama Harun, Tanah Harun Lama Dike. Maka ini bekal kediki baku anak-anaknya untuk melanjutkan perjalanan menapaki panggilan suci. Mungkin itu, terima kasih. Baik, serahkan hadiah lebih cepat lebih baik supaya turun. Yang mau bawakan sambutan saya pendek, karena sambutan resmi sudah selesai. Saya pikir hanya datang sara-sara lalu pergi, sara lebih cepat. Yang lain hak omongnya tidak ada, jadi datang hanya kasih-kasih saja.
karena sele adalah tradisional kami. Lagi. Bapak tengah koda, amma genang kiri. O anak tuan muri kopong kela ramatama. O anak pastor muri mamu hope lakarona. Tun kita pala hiko bulan ruah jiwa dia jiba. Memetet-metet patah kali ua alamatan. Nekaharap bayi kali nepa rata lolon. Pali mogo untuk kai memenu alo kai. Bapak teti kelentukan beton di tolo de kai. Amat teti ko alolon wuling dinadon gere kai. Memetet padu duru dua baan jamalan tenaro. Manet melo tanah ikan goli. Nekun amat tuan laran moin di doa uli. Ewa moin di lela derak. Hukum pe amat tuan, hukum amat pastor. Tenara imate pe ma kuasa. Selarang pastor pe ma melambegu. Pura preta sampai perahu, sampai korak rego beladak-beladak. Do ala nudi mayan, bapa nudi pai. Mantutu puji naranai, sampai nuan tutu. Pali ditekan bahu kai, kita siap soka sele murah rame.